Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. 4 tahun menduda sejak dirinya resmi bercerai dengan Yunita Lestari tahun 2014 lalu, komedian Daus Mini muncul membawa kisah cinta mengejutkan. Diam-diam, ayah satu anak ini ternyata telah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Rahandini Destia Astrinatri. Hal ini diketahui dari video akad nikah sang komedian yang viral di dunia maya. Dalam video tersebut, Daus meminang wanita pujaan hatinya dengan mahar uang tunai sebesar Rp500.000. Dan saat ditemui Kamis kemarin, Daus tak menampik jika dirinya memang telah melangsungkan pernikahan secara sederhana. Menurut pengakuan Daus pula, prosesi akad nikah digelar di Bekasi 1 hari sebelumnya. Maka seperti inilah pengakuan Daus Mini terkait pernikahan diam-diamnya dengan wanita bernama Rahandini Destia Astrinatri. Ya, Daus mau mengklarifikasi bahwasanya pemberitaan yang beredar, ya kan. Sebelumnya Daus mohon maaf, ya kan, buat dua keluarga lah, istilahnya seperti itu, gitu kan. Yang mana ada kabar, ya bisa dibilang ini kabar bahagia atau kabar apa, gitu kan. Emang itu benar apa adanya seperti itu. Daus tidak bisa memungkiri karena demi Allah, demi Rasulullah, jujur Daus hanya ingin beribadah, nggak ada maksud dan tujuan apa-apa selain beribadah, gitu aja udah. Di daerah Bekasi pastinya itu jamnya Daus lupa jam berapa, jam 12 atau jam 1-an gitu. Ya sekali lagi ya itu karena Daus jujur demi Allah ini cuma Daus hanya ingin beribadah, ya kan, karena Daus ingin beribadah dan mohon maaf dan Daus juga nggak ingin ngerepotin kedua keluarga. Namanya Rahandini Destia Astrinatri, ya kan, binti Raden Udin Hari Suminto. Itu bisa dibilang istri Daus yang kemarin Daus ijab kabul gitu. Pokoknya ya seperti itu gitu. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Pernikahan Daus Mini cukup menghentak publik. Pasalnya kisah cinta mereka nyaris tak terungkap ke permukaan. Meski Daus kerap dikabarkan menjalin kedekatan istimewa dengan sejumlah wanita, tapi tak ada yang menyangka jika Daus justru akan melabuhkan hati pada wanita yang telah dikenalnya cukup lama tersebut. Lalu seperti apa sebenarnya kisah perkenalan Daus dengan Rahandini hingga akhirnya berikrar sehidup semati? Ya, kalau kenalan sih kita udah kenal udah lama ya. Kita sempat putus, gitu kan, putus nyambung, terus sempat menghilang, dua-duanya nggak ada kabar, gitu kan. Mungkin apa ya? Entah kenapa dan mungkin karena ini jodoh kali ya. Setiap Daus sholat, setiap Daus beribadah meminta pada Allah, kok yang ada gambarannya, gambarannya pandangannya tuh selalu dia. Udah. Kalau sama anak, sama babang udah kemarin kita sempet bertemu gitu kan, udah main bareng, udah ketemu, udah klop kok, udah cocok lah seperti itu. Gimana berjalannya waktu aja, kalau emang Allah kasih, siapa sih orang pertama tadi, Allah kasih cepat punya anak. Ya kenapa enggak, kan kita namanya rezeki. Masih ada keinginan punya anak lagi? Ih pengen dong. Kan cewek. Bidadari tak bersayap. Tak hanya publik, orang terdekat serta para sahabat Daus Mini pun dibuat terpana dengan keputusan komedian satu ini. Bahkan Daus Mini mengaku menggelar akad nikah tanpa sepengetahuan keluarga termasuk sang ibunda sendiri. Lalu apa yang membuat Daus tak mau melibatkan keluarganya?
Ya kalau dibilang nggak izin, emang saya nggak ada izin, gitu. Karena ya itu yang tadi Daus bilang, Daus tidak mau ngerepotin kedua pihak. Mama pun yang di rumah juga nggak tahu, gitu. Orang dekat. Tapi orang-orang dekat juga katanya ya, sih, pasti orang-orang dekat saya. Gitu. Ya apa ya, karena emang pertama belum sempet ngasih tahu, karena Daus jujur aja beberapa hari ini emang sibuk keluar kota mulu. Tanya sama Kak Upi gitu kan, kita sibuk ke Subang ya kan, terus juga kita ke Serang gitu kan, Surabaya kemarin, Surabaya juga terus kemarin gitu. Jadi emang belum ada waktu gitu loh. belum ada waktu untuk mau ngobrol kedua pihak gitu, belum sempet gitu. Di tengah kebahagiaan Daus Mini yang baru saja menikah lagi, kabar tak kalah mengejutkan hadir dari seorang wanita bernama Riana Dewi yang justru mengaku tengah dekat dengan sang komedian selama 2 pekan terakhir. Bahkan menjelang pernikahannya, Daus Mini disebut masih menjalin komunikasi dengan Riana Dewi lewat pesan singkat yang masih dibubuhi kata-kata mesra. Lalu seperti apa Riana Dewi membeberkan kisahnya dengan Daus Mini yang mulai terjalin pasca mereka bertemu di sebuah acara beberapa pekan lalu? Ya, apa istilahnya, dia nanya sudah punya pacar apa belum, ya kebetulan saya jawab jujur ya, belum, sudah sih, cuma udah putus, udah 9 bulan lalu lah, bilang. Terus sebaliknya kalau ke Daus gimana, aku bilang jujur aja, aku lebih suka orang yang jujur, ya katanya, aku udah punya cewek orang Bekasi, tapi nggak apa-apa kan, kata aja gitu, kita jalanin aja. Boleh nggak aku manggil sayang sama kamu, aku bilang gitu kan. Ya udah terserah. Kebetulan dia ngajak dinner hari Sabtu kalau nggak salah tanggal 13. Dia nelpon saya, lagi di mana yang? Aku bilang aku lagi di jalan. Setelah itu ngajak ketemuan, kita dinner lah di daerah Ancol. Kalau emang dia mau nikah harusnya dari kemarin dia WhatsApp, maaf ya kayaknya hubungan kita nggak bisa lanjut karena mungkin aku mau nikah. Tapi ini nggak ada sama sekali, malah dia malam kemarin malah sampai bilang kapan ketemu lagi, aku kangen kan. Bagi Riana Dewi, jodoh memang tak bisa dipaksakan. Jika Daus Mini memilih menikah dengan wanita lain, maka ia hanya bisa mendoakan agar sang komedian berbahagia. Tapi yang disayangkannya adalah sikap Daus yang terkesan memberi harapan, seperti ketika Riana Dewi memperlihatkan isi percakapan mereka di pesan singkat. Atau manggil sayang, dia yang awal kan, dia atau panggil sayang, ya enggak lah, emang usia patokan ya, ahai jadi grogi, aku bilang deg-degan gitu kan. Ya enggak juga sih, yang nama jodoh kita nggak ada yang tahu. Nih, nggak ada yang tahu. Boleh nggak dipanggil sayang atau yang? Dia bilang seperti itu. Iya. Ya, dia tuh jam 16.30. Ini nih, mungkin ini jam 16.29 dia chatting aku, kangen. Kata aku, sama aku juga kangen. Aku bilang aku jarang kemana-mana, di rumah aja. Kamu nggak kepengen ketemu aku? Aku bilang, aku males, aku lagi ada problem dengan muka aku bilang gitu kan. Kita berdua. Fotonya banyak, cuma kebetulan waktu itu keadaannya mama, kalau memang Kak Daus menikah, semoga Kak Daus bahagia, langgeng selalu. Nggak apa-apa walaupun saya harus sakit, kecewa. Nggak apa-apa, cuma maksud saya harapannya janganlah ngasih harapan gitu kan sama orang-orang yang bener mengharapkan aja. Resmi menyandang status tersangka. Hari Kamis kemarin, artis Lira Firna memenuhi panggilan pihak Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Uniknya, setali 3 uang dengan Lira, Lasti sang pemilik travel umroh dan haji yang melaporkan Lira, kini juga resmi menjadi tersangka atas pelaporan Lira Firna. Sama-sama menjadi tersangka, benarkah Lira Firna mengumbar tantangan? Siapakah yang lebih dulu mengenakan baju tahanan? Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot sesaat lagi.
berkelok ke babak penuh kejutan. Itulah yang pekan ini mewarnai hari-hari artis Lira Firna pekan ini. Menghadapi konflik panas dengan Lasti Anissa, sang pemilik biro travel umroh yang gagal memberangkatkan Lira. Bagaimana tidak, resmi ditetapkan sebagai tersangka per tanggal 16 Maret 2018 lalu atas dugaan kasus pencemaran nama baik dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Hari Kamis kemarin, Lira pun wajib mendatangi Polda Metro Jaya menjulangkan teka-teki. Resmi menyandang status tersangka. Mungkinkah Lira akan ditahan pada hari itu juga? Sebuah teka-teki yang uniknya berbuntut kejutan. Karena secara berapi-api, pihak Lira mengutas sederet kejanggalan di balik penetapan status tersangka Lira hingga mengumbar niat untuk melaporkan pihak penyidik yang menangani kasus Lira ke pihak Propam alias Profesi dan Pengamanan Polri. Cukup ya. Sekarang kita cukup lagi ya. ada janji. Nanti saya biar cepat pemeriksaan. Biar cepat pemeriksaan. Nah, sekarang klien saya ditersangkakan dalam rangka dugaan tindak pidana pelanggaran Undang-Undang IT pasal 45. Konfrontasi itu untuk mendengar penjelasan kedua belah pihak oleh penyidik. Ketika unsur-unsur laporan patut diduga untuk didengar kedua belah pihak keterangan untuk memberi kepastian kepada hukum. Tapi apa yang terjadi? Konfrontir tidak terjadi yang kedua kali. Saya mendesak untuk konfrontir, malah klien saya ditersangkakan. Inilah kejanggalan pertama yang menurut saya patut diduga kepolisian, dalam hal ini penyidik, telah melakukan keberpihakan. Patut diduga. Oleh karena itu saudara, saya sebagai lawyer, ada pengawas saya, jaksa ada pengawasnya, polisi pun ada pengawasnya. Saya akan laporkan penyidik ini kepada pihak yang berwenang, apakah Propam, apakah Wasidik, karena you pun tidak kebal hukum. Dan mengejutkan, 3 jam lebih memasuki markas Polda Metro Jaya, akhirnya Lira Firna yang didampingi Fadlan sang suami pun keluar dari gedung Dirkrimsus Polda Metro Jaya sekaligus mengutas jawaban bahwa meski diperiksa sebagai tersangka, tapi hari Kamis kemarin Lira tidak ditahan. Uniknya alih-alih terlihat lega, wajah Lira Firna terlihat pucat dan mendadak pelit berkata-kata. Ada apa dengan Lira Firna? Diperiksa sebagai tersangka selama 4 jam. Benarkah Lira syok dan stres menghadapi konflik panasnya dengan Lasti Anissa yang hanya berawal dari cuitan Lira di sosial media, kini berubah semakin serius mendekati jerat hukum? Munduran yuk kamera. Nah, itu hak kewenangan penuh dari penyidik. Karena bahasa dalam KUHP itu dapat ditahan. Tapi ini sekali lagi di bawah 5 tahun. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi kami menjawab dengan baik dan kita kooperatif. Kita lihat saja bagaimana berikutnya. Tentu saya mengatakan bahwa agar segera Krimum Polda Metro Jaya juga memanggil saudara Lasti untuk juga dimintai keterangan sebagai tersangka. Dan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas semua keadaan baik ataupun buruk insya Allah. Dan seolah ingin membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, pihak Lira pun mengutas sebuah pengumuman mengejutkan bahwa bukan hanya Lira saja, akan tetapi Lasti pun telah ditetapkan sebagai tersangka atas pelaporan Lira tentang dugaan pasal penggelapan dan penipuan pada bulan Juni 2017 lalu. Lantaran itulah, pihak Lira pun lantang mengumbar tantangan. Siapa yang lebih dulu akan mengenakan baju oranye alias seragam tahanan, Lira ataukah Lasti Anissa? Dan saya juga meminta dalam rangka equality before the law, dalam rangka presumption of innocence, untuk kesamaan semuanya, saya berharap agar Krimum Polda Metro Jaya segera menangkap saudara Lasti Anissa yang patut diduga karena melakukan penipuan dan penggelapan, dan datanya sudah valid dan semua sudah menyebar di media. Ayo, sekarang kita mau lihat siapa yang duluan pakai baju orange, Anda atau kita? Kita buktikan siapa yang perampok, siapa yang penipu, siapa yang penista, siapa yang menzolimi. Sana tersangka, sini tersangka. Sini dugaan IT, di sana dugaan penggelapan. Ayo, kita lihat. Saya kaget aja. Saya tidak pernah dipanggil oleh pihak kepolisian dan saya tidak pernah diperiksa sekalipun sebagai saksi. Tiba-tiba ada berita dan beredar surat bahwa saya sebagai tersangka. Jadi saya kaget, ini maksudnya apa? Tapi saya
tolonglah kita hargai ya instansi kepolisian Republik Indonesia. Soal konfrontasi nanti mungkin bisa disampaikan oleh pihak kuasa hukum saya. Klien kami bukan tidak datang, tetapi mengirimkan surat kepada pihak Polda penyidik yang isinya adalah bahwa beliau tidak mau datang dan tidak mau berdamai, hanya menyerahkan selanjutnya proses hukum ke pihak yang berwajib, yaitu pihak kepolisian. Dan tak main-main, membuktikan keseriusan tantangannya, hari Kamis kemarin, tepat sebelum menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya, Lira sudah terlebih dahulu memenuhi janjinya melapor ke pihak Propam terkait dugaan kejanggalan penetapan dirinya sebagai tersangka. Menyisakan tanya apa yang dikejar pihak Lira Firna. Serius menantang Lasti Anissa yang konon juga telah ditetapkan sebagai tersangka agar siapa yang lebih dulu akan mengenakan baju tahanan. Mungkinkah pihak Lira sedang berusaha membatalkan statusnya sebagai tersangka lewat langkah hukum baru terhadap pihak penyidik? Entahlah, yang pasti seolah tak mau kalah dari pihak Lira, pihak Lasti Anissa pun tak kalah galak mengutas ancaman hukum karena menuding pihak Lira telah menyebar luaskan status palsu Lasti sebagai tersangka. Laporan penyidik sudah kita lakukan tadi pagi, kita lihat nanti perkembangan seperti apa. Karena itu langsung Mbak Lasti, Mbak Lira Firna yang langsung membuat laporan. Demi Allah, sampai saat ini saya tidak pernah ada panggilan polisi dan tidak pernah saya diperiksa sebagai saksi, sehingga beredar surat itu. Surat tersangka itu ya Bang ya? Bingung saya. Mohonlah kiranya orang-orang tersebut yang menyebarluaskan supaya menarik pernyataannya, supaya mengklarifikasi ini. Sepanjang saudara tidak bisa buktikan, ingat, kita akan melakukan atau menempuh jalur hukum terhadap yang bersangkutan. Usai dituding menculik seorang anak bernama Amandin yang menimpa Tias Mirasih, kini menuai babak baru. Pasalnya, setelah Tias melaporkan nenek Amandin ke polisi, kini giliran Marike, nenek Amandin yang mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tidak hanya itu, di hari yang sama Marike pun balik melaporkan Tias Mirasih ke Polda Metro Jaya. Nah, bagaimanakah nasib Tias Mirasih setelah nenek Amandin menempuh jalur hukum, bahkan serius menggait pengacara? Simak berita lengkapnya yang akan kami rangkai dengan kabar terbaru dari Sandi Tumiwa terkait kasus pelaporan Biro Umroh yang dilakukan Sandi pasca gagal umroh. Usai jeda pariwara berikut ini. Gesekan panas Tias Mirasih dengan nenek Amandin, bocah yang dilaporkan telah diambil Tias ke pihak KPAI, pekan ini kian mengutas babak dramatis. Ya, pasca Tias memenuhi panggilan pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dengan sederet pihak keluarganya yang mengaku memang memiliki hubungan darah dengan Sisilia, ibu kandung Amandin, maka hari Kamis kemarin, giliran Marike nenek Amandin yang tak kalah membawa jajaran saksi yang berjumlah lebih banyak dari Tias, lengkap dengan kesaksian yang 180 derajat mengejutkan. Pasalnya berbeda dari pihak Tias, Marike menggandeng Tino Linda, ibu kandung almarhumah Sisilia, yang justru mengaku sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan pihak keluarga Tias. Tidak hanya itu saja, Marike juga membawa serta Regi, pria yang disebutkan Sisilia dalam surat wasiatnya sebagai pihak yang dipercaya untuk menjadi wali Amandin saat sang ibu meninggal. Jadi ibu saya dan ibu almarhumah itu adik aku. Hari ini kan ada panggilan dari KPAI itu mengklarifikasi yang kemarin Tias katakan Jumat yang lalu ya, bahwa apa yang dikatakan Tias itu hampir semuanya nggak benar. Dia ada hubungan darah sama Amandin itu nggak ada sama sekali, bisa dibuktikan. Sisilia itu hubungannya itu anak saya. Anak kandung saya. Tidak ada hubungan darah saya sama mereka, ya. Hanya itu hubungan sebatas teman. Karena dulu omanya mereka sama dengan saya itu tinggal di tempat dulu, tetangga dulu mereka. Itu salah satu juga yang tadi diklarifikasi oleh
komisioner di KPAI. Pertama, isu mengenai wasiat yang diberikan kepada Regi, itu untuk hak untuk mengasuh si Amandin. Kemudian yang kedua adalah masalah bahwa selain diberikan hak asuhnya, dia juga diberikan untuk mengurusi harta-harta peninggalan dari almarhumah ibunya, yaitu Sisi. Nah, yang pada faktanya sekarang itu tidak berada di penguasaan Regi ataupun pihak keluarga. Sekarang itu ada di pihak dari, kita katakanlah dari Tias. Kedatangan sederet saksi nenek Amandin itu pun kian mendulang babak kejutan karena satu persatu saksi tersebut mengutas kesaksian tentang kejanggalan demi kejanggalan pihak keluarga Tias Mirasih mengambil Amandin. Salah satunya sikap pihak Tias yang konon tak sibuk mengurus jenazah Sisilia dan Amandin yang berduka, tapi justru sibuk mendata dan menilai setumpuk aset harta Sisilia yang kabarnya bernilai fantastis. Kejanggalan inilah yang kabarnya membuat Marika bulat memilih aksi hukum daripada berunding lewat KPAI, menyisakan tanya, jika berdamai lebih baik daripada memilih jalan hukum, mengapa Marika nenek Amandin kekeh menempuh jalur hukum? Benarkah Marika tak tahan mengutas sedih ketika mendengar bukti suara hati Amandin yang konon terpaksa mengirimkan rekaman suara kepada Regi karena tak punya orang tua dan tak tahu lagi harus meminta tolong kepada siapa jika ingin pulang seperti berikut ini. Dia manggil saya Pak Pej. Pak Pej, I want Bahkan mbaknya pun diganti nomornya. Tapi karena sempat diganti, dia bilang diganti nama dia Mas Eli. Saya bilang, tapi alhamdulillahnya mbaknya itu masih pro ke saya. Akhirnya dia sempat kirimin voice ini diam-diam. Tapi dia ketakutan banget. Dia bilang, tapi jangan bilang ya sama Ibu Tia sama Pak Raden. Dia bilang, selalu dia bilang gitu. Saya bilang, ya nggak akan ngomong lah. Kita lagi sibuk 7 hari tahlilan, berdoa supaya Sisi diampuni segala macam. Mereka udah sibuk mau ke Bandung, mau ngurusin aset lah apa segala macam. Saya tentang, saya bilang ini. Kemudian ada omnya Tias juga bilang, oh ya tantenya, oh itu rumah dijual aja. Kita bingung. Kenapa mereka udah memutuskan dijual? Saya kan takut, begitu kan ada ketemu ibu kandungnya Sisi, kemudian kan juga ada ibunya Billy. Saya takut dong, saya kan nggak ada ikatan hukum apa-apa dengan Sisi, sementara Amandin di rumah saya akan kena pasal hukum nanti itu. Jadi saya bilang sama Steph, kalau kalian mau nitip Amandin di rumah saya boleh aja, tolong bikin surat pernyataan dari keluarga-keluarga yang berhak bahwa Amandin dititipin di saya. Itu yang saya minta. Saya bisa tunjukin WhatsApp-nya kok. Kita melaporkan ada indikasi ya. Indikasi yang diduga melanggar pasal 76 dengan 77B Undang-Undang Perlindungan Anak. Sampai kapanpun saya akan ambil cucu saya. Saya tidak mundur sedetik pun, selangkah pun. Saya akan maju terus walaupun saya dikatakan apa ini enggak. Tak kalah panas dari konflik Tias Mirasih dengan pihak keluarga Amandin, artis Sandy Tumiwa juga tengah bersikukuh menghadapi badai masalah yang datang bertubi-tubi. Salah satunya proses hukum untuk menjerat pihak travel umroh yang diduga telah menipu Sandy dan Amalia Nursanti ibunya hingga merugi lebih dari 50 juta rupiah. Lantaran itulah kemarin Sandy mendampingi sang ibu memenuhi panggilan Polres Metro Jakarta Timur terkait pelaporan hukum yang dilakukan Sandy menyisakan pemandangan pilu. Karena niat Sandy untuk bisa berbakti mewujudkan mimpi sang ibu bertamu ke Baitullah dan menjalani ibadah umroh, kini justru berujung pelik masalah hukum. Hari ini kita lagi ya pemeriksaan saksi-saksi. Saya ini lagi nganterin ibunda saya ke sini untuk di BAP ya. Ini cek yang diberikan Najah Mastor untuk ganti rugi biaya keberangkatan haji mamanya Sandy, keberangkatan umroh. Jadi ini yang menerima cek ini tidak cuma mamanya Sandy, tapi ada kurang lebih 30 calon peserta umroh yang menerima cek ini dan dinyatakan tanggal 13 kemarin kosong ceknya. Kok kita mau ibadah ditipu-tipu ya? Bagaimana ya? Kena azabnya pedih banget itu. Kayaknya kita dizolimin banget kan.
Ironisnya, bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Tidak hanya kehilangan uang puluhan juta rupiah dan panjangnya proses hukum akibat gagal umroh, usaha perdamaian Sandi dengan Tessa Kaunang pun mendadak gagal. Gara-garanya konon Sandi terpicu panas amarah karena Tessa mengunggah foto serta video kedua anaknya bersama pria berinisial R sang kekasih baru pasca mereka sepakat melakukan perjanjian damai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 15 Maret 2018 lalu. Tapi begitu melihat Tessa memasang potret keharmonisannya dengan sang kekasih, Sandi konon mendadak emosi hingga mengutas ultimatum nekat, yaitu menginap di rumah Tessa meski itu mendapatkan izin ataupun tidak dari Tessa Kaunang. Ada apa dengan Sandi Tumiwa? Mungkinkah Sandi cemburu karena Tessa terlihat bahagia dengan sang kekasih bersama anak-anaknya? Awal-awalnya kan Sandi udah menerima ya perdamaian yang mungkin ya akan terjadi kemarin itu. Namun Sandi dikorek lagi lukanya ini dengan adanya tampilan foto antara Tessa Kaunang dengan si R ini, laki-laki yang dianggap oleh Sandi laki-laki sama sekali nggak bertanggung jawab gitu kan. Maksudnya anak-anaknya jadi ditempel fotonya. R ini kan mempunyai rekam jejak yang buruk ya menurut netizen ya. Makanya kami batalkan kemarin perdamaian. Rencana Sandi ini dia akan menginap di rumahnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Di rumah Tessa akan menginap. Jadi terlepas diizinnya atau tidak, Sandi akan masuk ke rumahnya dan akan tidur di rumahnya Tessa. Bobrok daripada segala macam gimana-gimana, tapi kan uang dari mobil itu kan dimanfaatkan lagi dengan baik sama bapak gitu. Inilah berita-berita paling hot yang kami kemas dalam segmen Hot Shot Seru. Kabar kedekatan Atta Larik-Syah dengan Vonny Cornelia sudah terdengar cukup lama. Meski pasangan ini sangat irit berbicara, tapi kebersamaan mereka pernah beberapa kali tertangkap kamera. Bahkan baru-baru ini kedekatan keduanya seakan bergulir ke arah yang lebih serius lagi. Atta Larik dan Vonny dikabarkan akan segera melangsungkan pernikahan. Tapi saat dikonfirmasi, Atta Larik masih enggan berbicara banyak. Meski begitu, Atta Larik hanya meminta doa terkait hubungannya dengan Vonny yang masih menjadi tanda tanya hingga saat ini. Kak, sedikit aja Kak, lagi sibuk apa nih Kak? Ya, sibuk apa Kak? Sinetron gimana Kak? Sedikit aja Kak, biar nggak mundur-mundur Kak. Iya, dan next time. Vonny, udah persiapan? Insya Allah bantu doa itu aja. Iya. Larik, foto. Serius ya Mas? Sementara itu, pasca menjual mobil mewah peninggalan almarhum Olga Syahputra kepada Susan Sameh, yang tak lain adalah mantan kekasihnya sendiri, Billy Syahputra angkat bicara. Menurut adik Olga ini, keputusan menjual mobil almarhum adalah kesepakatan keluarga. Selain itu, mobil peninggalan almarhum Olga yang membutuhkan biaya perawatan tak sedikit hingga pajak yang cukup mahal menjadi salah satu alasan mengapa keluarga akhirnya menjual mobil tersebut. Tapi Billy menepis jika latar belakang penjualan mobil tersebut karena kesulitan ekonomi. Almarhum yang dalam arti gini, yang kalau bisa dimanfaatkan dengan baik dimanfaatkan, tapi kan memang satu hal juga barangnya almarhum yang berupa mobil itu kan udah 6 tahun, barangnya juga kurang begitu udah bagus lagi, makanya keluarga sepakat untuk apa ya menjual barang gitu loh, menjual bobrok daripada segala macam gimana-gimana, tapi kan uang dari mobil itu kan dimanfaatkan lagi dengan baik sama bapak gitu. Jadi memang nggak pernah dipakai untuk mobil sendiri kan? Apa ya, perawatan sendiri aja udah lumayan. Terus dari bensinnya juga lumayan. Terus juga pajaknya lumayan. Barangnya juga udah hampir 6 tahun tuh mobil. Jadi ya wajar lah. Ibarat kata gini, mungkin almarhumah duitnya banyak nggak bisa habis udah. Lo bilang terserah deh mau bilang seperti apa, bukannya Bang Billy ngomong padanya aja, biarin orang mau ngomong apa. Yang penting yang jalanin keluarga gue emang keluarga yang sederhana, nggak mau macem-macem, walaupun punya sesuatu dia jalanin aja apa yang dia punya gitu.
Setelah menggelar prosesi lamaran, pasangan Rizky Alatas dan Adzana Bing Slamet kian dekat ke gerbang pernikahan. Dan menjelang penyatuan cinta keduanya setelah Lebaran mendatang, Rizky dan Adzana mengaku telah merampungkan hingga 80% persiapan, termasuk baju, gedung, hingga urusan catering untuk resepsi nantinya. Tapi apa sebenarnya alasan pasangan yang terlihat kian lengket ini mempersiapkan pernikahan mereka sendiri tanpa bantuan wedding organizer? 80 deh, 80. Ya, segitu banget, 80. Tinggal apa lagi mungkin? Kali kita belum kali. Undangan doang sih. Kita sendiri malah ya? Kita sama orang tua malah. Iya, malah awalnya mau pakai WO. Tapi setelah kita nyari sendiri yang karena WO yang WO kasih, nah saya kita mau. Jadi kita juga biasa aja dapat akhirnya. Lebih puas pas. Buat semuanya, doanya buat kita berdua. Buat dilancarin, mudahin. Pernikahan juga langgeng. Pokoknya yang bahagia selalu. Semuanya yang terbaik lah. Dan yang belum nyusul, cepetan nyusul. Pasca merayakan anniversary yang kelima, bintang tampan Immanuel Cesar Hito membeberkan keinginannya untuk bisa menikahi kekasih hati. Meski kini Hito baru berusia 25 tahun, tapi ia sudah tampak sangat siap untuk menjadi kepala keluarga. Lalu benarkah Hito ingin mewujudkan impiannya menikah di usia 27 tahun, yang artinya tinggal 2 tahun lagi sebelum memulai fase baru dalam perjalanan cintanya? Tapi yang seriusan, karena emang dari awal aku pacaran, tapi dia nggak cuma buat pacaran, tapi buat jenjang lebih serius. Paling 2 tahun lagi. Belum punya target nikah tuh umur 27. Sekarang kan tahun ini baru masuk 25, jadi ya nanti 3 tahun lagi. Agak aja cuma emang kan harus kelarin kuliah dulu, biar nggak kelabakan kan. Ntar kalau udah married belum selesai kuliah kan jadinya susah juga. Jadi ya intinya biar semuanya lancar aja. Tapi sudah ada pembicaraan di sana belum sih? Kebahagiaan berbeda hadir dari Sinyorita. Sebagai seorang ibu, presenter Inbox ini meluapkan sukacitanya saat menggelar pesta ulang tahun putra tercinta Pasha yang ke-9 di Kemang baru-baru ini. Kebahagiaan Sinyorita kian sempurna, karena inilah untuk pertama kali ia bisa merayakan ulang tahun Pasha lengkap dengan pendamping hidup sejak menjadi single parent. Lalu seperti apa reaksi Sinyorita dan suami Robi saat Pasha meminta adik sebagai hadiah ulang tahunnya? Tadinya diminta apa coba? Minta sirkus. Kayak tempat kayak venue ulang tahunnya gede aja ya. Maaf, magic show aja. Udah. Kenapa? Malu aku. Malu aku. Iya. Jadi kalau Ade memang dia selalu minta, Bun aku minta Ade dong, tapi emang belum dikasih ya. Jadi kalau suami sih, aku tuh udah bilang yuk check up gitu, maksudnya takutnya apa emang lagi kurang sehat atau apa gitu. Cuman kata dia sedikasinya aja, jadi nggak kontrol ke dokter apa. Kemarin sih sempat penasaran, gue kontrol sendiri gitu kan. Mana ya belum dikasih ya Boy? Sabar ya Boy? Iya. Dua-duanya. Dua-duanya.
Kemarin tadi mau ngucapin selamat ulang tahun buat Pasha. Pokoknya semoga Pasha jadi anak soleh terus, jadi anak pintar terus, jadi anak berbakti terus sama bunda, papa, ayah tua, dan semuanya keluarga. Dan yang paling pasti nanti suatu saat bisa mencapai dan mewujudkan cita-cita Pasha kelak jadi pilot ya Pak. Amin. Didaulat sebagai salah satu nominator dalam kategori pemeran pendukung pria terbaik di ajang IBOMA 2018, seperti apa kebahagiaan komika Abdur Rashad? Seperti apa pula keseruan meet and greet film Teman Tapi Menikah di Bandung? Ketiga kalinya, ajang bergengsi bagi industri perfilman tanah air, Indonesia Box Office Movie Awards 2018 siap digelar nanti malam. Malam penganugerahan yang akan dihadiri sederet selebriti dan dimeriahkan banyak bintang tamu kenamaan juga membawa kebahagiaan luar biasa bagi para nominator dari 12 kategori. Ini pula yang dirasakan Abdur Rashad. Aktingnya di film Susah Sinyal diganjar nominasi pemeran pendukung pria terbaik. Bersaing dengan nama-nama top seperti Reza Rahardian, Gading Martin hingga Epy Kusnandar. Seperti apa kebanggaan Abdur Rashad? Ya, yang pertama nggak nyangka ya bisa masuk jadi aktor pendukung terbaik gitu, karena di Susah Sinyal kan yang main banyak, kemudian pada bagus-bagus semua gitu. Jadi surprise aja gitu bisa masuk jadi aktor pendukung terbaik gitu. Saya ingin Kang Epy, kemudian ada Reza Rahardian lagi, ada Gading Martin. Ya pokoknya sudah bisa masuk nominasi mah sudah lumayan lah begitu. Kalau menang ya alhamdulillah, kalau tidak juga tidak apa-apa, yang penting sudah bisa masuk nominasi itu sudah pencapaian untuk orang timur tuh, satu pencapaian yang luar biasa gitu. Nominasi di IBOMA bahkan dari 12 kategori ya, 14 kategori, ada 12 kategori yang Susah Sinyal masuk gitu. Itu tambah luar biasa lagi, kita satu grup Susah Sinyal tuh merasa senang semua karena ternyata perjuangan kita selama 3 atau 4 bulan kita syuting itu membuahkan hasil yang luar biasa untuk semua gitu. Kebahagiaan Abdur Rashad ketika film Susah Sinyal yang berhasil meraih 2 juta lebih penonton seolah membayar penat mereka selama syuting di Sumba. Medan yang berat hingga minimnya fasilitas menjadi tantangan tersendiri yang kini terbayar lunas. Film Susah Sinyal itu kan film yang kita ada 10 harinya di Sumba ya, yang mana syuting di Sumba tentu akan berbeda jauh dengan syuting di Jakarta. Di Jakarta kita butuh alat sesuatu itu gampang sekali, mudah didapatkan. Sedangkan di Sumba tidak semudah itu. Jadi memang timnya itu mempersiapkan itu luar biasa. Ya jadi yang pertama kita merasa puas tuh dari pertama kali waktu premier Susah Sinyal tuh ada kepuasan tersendiri karena perjuangan yang kita buat scene per scene itu ternyata sewaktu premier itu mampu menyenangkan penonton gitu di premier. Kemudian kebahagiaan itu bertambah lagi ketika diterima oleh masyarakat Indonesia dan cukup banyak gitu, 2 juta lebih orang yang nonton Susah Sinyal, dan itu mengangkat nama Sumba juga. Saya sebagai orang NTT merasa ikut bangga gitu, Sumba akhirnya dikenal lebih banyak. Dan teman-teman pemirsa semuanya, jangan lupa untuk nonton IBOMA tanggal 23 Maret 2018 hanya di SCTV. Fenomena baper pekan ini seolah pecah menyambut film Teman Tapi Menikah. Betapa tidak, baru akan tayang serentak di bioskop pada tanggal 29 Maret 2018 nanti, tapi aksi sederet pemainnya seperti Adipati Dolken hingga Vanessa Priscilla sudah mengundang histeria dan badai baper. Pemandangan seperti inilah yang tertuang ketika Adipati dan Vanessa menggelar acara meet and greet film Teman Tapi Menikah yang dibanjiri kehebohan seperti berikut ini. Langsung dipakai dulu ya. Biar matching sama jaket.
Uniknya tak banyak yang tahu bahwa di balik pembuatan film Teman Tapi Menikah, tak semuanya diisi oleh roman adegan romantis yang dijamin memancing baper. Tapi juga proses yang konon sempat membuat para pemainnya mengalami luka fisik yang terkuak secara mengejutkan ketika Adipati Dolken dan Baby Sabina melakukan promo film Teman Tapi Menikah di sejumlah radio di kota Bandung. Di pinggiran gitu, di tangga dari kantin ke bawah ceritanya. Di pembatas kantin sama lapangan itu ada terpal gitu, banyak kayu-kayu gitu. Anginnya kenceng, kayu jatuh. Vanessa gitu. Cuman sempat ketahan sama ada bumernya gitu, nahan gitu. Terus untungnya nggak terlalu kena banget gitu. Tapi sempat merah. Itu pas di kota mana tuh? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. You have to call me Dito Percussion. Mungkin bukan emang itu tujuan utama lo ya, tebar pesona buat dapetin cewek ya kan? Saya kan juga harus milih-milih, Cak. Emangnya nggak capek kayak gini terus? Ya Pak, lo kali 12 tahun ngebet sama gue. Serius, gue kira lo kesambet. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Medina pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV, satu untuk semua.